Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama Bapak adalah Harun Ar-Rasyid. Bapak di SMA Lajari ya sebagai guru bimbingan konseling dan juga termasuk sebagai guru sejarah. Nah, pada kesempatan ini ya Bapak diberikan tugas untuk memberikan materi kepada adik-adik sekalian, yaitu materinya tentang sekolah ramah anak. Baik adik sekalian, sebelum Bapak membahas tentang sekolah ramah anak, tentu hal ini Bapak akan sedikit menjelaskan dulu ya bahwa terjadinya sekolah ramah anak. Berarti kalau kita logika pikiran kita ya, ini tentu mungkin saja sebelumnya ya bahwa di sekolah itu ada yang kurang ramah, kira-kira seperti itu. Ya, saya yakin ya, atau kita perhatikan beberapa tahun ke belakang ya, yaitu yang pertama di tahun 1000 atau di tahun 2007 ini ada 1510 kasus ya, terjadinya kekerasan ya di sekolah. Kemudian tahun 2008 ya, ini tahun 2008 dari 1510 itu naik menjadi 1826 ya. Kemudian di tahun 2009 naik lagi gitu kan ya. Ini betapa sayangnya ya bahwa sekolah yang harus terjadinya atau sekolah ini itu harus aman, harus nyaman itu tahun-tahun yang lalu terjadi sampai seperti itu. Bayangkan saja tahun 2009 itu terjadi 1998 kasus, bayangkan. Kemudian juga di tahun 2010 dikira saya pun 2000-an sekalian, tahun 1998 tahun 2010 ya itu naik lagi ya. Bayangkan itu menjadi 2046 kasus kekerasan terhadap anak, yang seharusnya ini anak kita lindungi gitu kan. Anak didik itu adalah sebagai generasi bangsa, generasi penerus yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Ya. Kemudian kekerasan seksual, nah, ini ya, yang namanya kekerasan seksual gitu ada sekalian ya. Tentu ini sangat apa istilahnya ya? Ya begitulah ya. Ini tahun 2011 ya. Itu tahun 2011 itu terjadi kekerasan itu 2462 ya. Berarti 58% terjadinya kekerasan seksual ya, yang dilakukan begitu ya oleh oknum-oknum yang ada di sekolah. Kemudian juga di
Bayangkan, setiap tahun, kemudian kasusnya terjadi lagi 2013, 3.339. Ya. Kemudian tahun 2014 terjadi lagi, yaitu mencapai 2.750. Ya. Nah, dengan adanya kasus kekerasan ini, ya, maka keluarlah, ya, yang disebut dengan atau di tahun 2002, ya, itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 3, ya, tahun 2002, ya, itu tentang perlindungan anak. Nah, hal ini adalah untuk memberikan kenyamanan, ya, terhadap para anak didik. Nah, itulah, ya, di latar belakangnya bahwa muncullah, ya, sesuatu, ya, yang harus menjadi kenyamanan terhadap kalian barangkali, khususnya para siswa, ya. Dan ini sebetulnya, ya, sekalian bukan hanya untuk SMA saja, dari mulai sejak SD, ya, SMP, SMA, ya, itu harus menciptakan suasana yang aman, yang nyaman, ya. Maka muncul, ya, yang disebut dengan sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Nah, makanya kita harus tahu dulu pengertian daripada sekolah ramah anak itu apa sih, gitu kan? Ya. Nah, yang dimaksud dengan sekolah ramah anak, ya, pengertiannya, gitu kan? Ya. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, ya, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung, ya, partisipasi anak. Bapak ini agak istilahnya batuk-batuk aja. Nah, kembali, ya. Jadi sekali lagi, perlakuan salah lainnya, ya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan kebijakan. Terus pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Itulah, ya. Jadi yang penting adik-adik tahu dulu, ya, pengertian daripada sekolah ramah anak itu, ya. Nah, tentu adik-adik sekalian, bahwa di dalam sekolah ramah anak ini ada hak-hak anak yang memang perlu mengetahui juga apa sebetulnya hak anak itu, kan gitu, ya.
bahwa hak anak adalah di antaranya ya yang saya ketahui lah. Pertama adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya. Itu kita harus mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan dan juga pengajaran. Ya. Kemudian juga si anak mempunyai hak juga perlakuan yang sama. Ya. Tidak membeda-bedakan. Si ini mah anak pejabat, ya. Si ini mah anak yang tidak mampu. Si ini mah anak yang miskin. Si ini mah anak yang invalid dan lain sebagainya. Tidak memandang seperti itu. Bahwa anak mempunyai hak, ya, perlakuan yang sama, ya, di dalam mengikuti pendidikan ini. Tidak membedakan, ya, itu. Kemudian juga hak anak di antaranya keamanan, ya. Seorang siswa harus aman. Ya. Makanya di sekolah itu suka diadakan misalnya pintu masuk ke sekolah, ya, gerbangnya juga ditutup. Kalau masuk jam sekian atau begitu juga menggunakan hak kalian, ya. Jangan sampai, ya, justru kalian sebagai siswa, ya, kalau misalnya pintu masuknya itu dengan masyarakat umumnya, itu bisa membahayakan. Berarti kalian sebagai siswa itu tidak aman, ya. Bisa saja kan, ya, kalian masuk ke sekolah ada yang nyolek, ya, paling tidak ada juga misalnya mereka datang, ya, mengambil barang yang dipakai, apalagi yang rusak, ya. Maka kalian mempunyai hak untuk aman, sehingga datang ke sekolah itu enak, nyaman, ya, tidak ada gangguan apa-apa, ya. Itu hak kalian, ya. Dan memang sekolah pun itu harus berusaha, ya, bagaimana supaya kalian masuk sekolah, ya, itu mempunyai keamanan. Berangkat dari sekolah, dari rumah datang ke sekolah ini nyaman, ya. Pulang dari sekolah juga nyaman, tidak ada gangguan apa-apa. Itulah, ya, hak kalian. Kemudian juga hak kalian juga harus dihargai dan dihormati. Ya. Kemudian juga kalian mempunyai hak kesehatan. Ya. Makanya kalian sebagai siswa tentu akan mendapatkan atau mempunyai hak untuk, ya, sehat. Apalagi sekarang ini pada musim-musim COVID-19. Ya, mudah-mudahan, ya, bahwa ini merupakan satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, ya. Terhadap saya sendiri sebagai dewan guru, kemudian juga kalian sebagai siswa, ya. Yang tentu saja dengan adanya COVID-19 ini, ya, mengharuskan kita belajar di rumah. Ya, pasti, ya. Itu mungkin di antara rekan-rekan semua, ya, teman-teman kalian juga yang ada di, ya, mungkin yang ada di lain tempat juga merasakan satu kejenuhan, ya. Tapi memang kita harus bagaimana, ya. Makanya kita dalam pembelajaran, ya, apalagi dalam sekolah ramah anak ini, ya, tentu kita juga harus mengikuti, ya, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Itu dengan adanya protokol kesehatan, ya. Saya juga bisa, saya juga membawa ini, ya, sekalian,
Ini setiap hari Bapak juga membawa masker, ya. Ya, ini merupakan satu anjuran, ya. Jangan sampai nanti ya kita terjadi wabah Covid yang memang sebetulnya bukan hanya di kita saja, di seluruh dunia, ya. Tapi bagi kita tentu dengan adanya wabah ini dijadikan satu renungan, ya, tasyakur bagi kita semua. Ya, kita belajar di rumah, ya, coba tingkatkan, ya. Belajar di rumah, belajar rajin baca, gitu kan, ya. Karena tadi kembali pada masalah hak-hak kalian sebagai anak, ya, sebagai siswa. Ya. Kemudian wayah kita sekarang ini kalian belajar, bahkan biasanya MPLS pembelajaran itu biasanya kita dengan teman bergurau, teman bermain, wah, sangat menyenangkan sekali, ya. Tapi karena sekarang situasinya seperti ini, ya mau tidak mau, ya, kalian ikuti saja, ya, ikuti saja, ya. Mudah-mudahan bahwa COVID ini tidak lama, gitu, ya. Nah, hadirin sekalian, dengan adanya sekolah ramah anak ini, ya, kita juga yang namanya sekolah ramah anak, tentu sekolah ramah anak ini itu diantaranya sekolah yang bebas daripada kekerasan fisik, sekolah yang bebas dari emosional, ya. Ya, kadang-kadang di dalam pendidikan khususnya ramah anak ini suatu materi pelajaran yang akan melindungi daripada kenyamanan diri kalian sebagai siswa, ya. Jangan sampai nanti terjadi, ya, adanya kekerasan fisik, ya. Nah, mungkin di tahun yang lalu ini terjadi, ya, sesuatu yang memang kurang begitu, ya, menyenangkan, sehingga keluar undang-undang tentang perlindungan anak, ya. Ini suatu usaha daripada pemerintah sebetulnya untuk melindungi anak-anak Indonesia, karena kalian adalah sebagai generasi muda, segala generasi penerus bangsa yang memang harus dilindungi, begitu, ya. Makanya di dalam materi pembelajaran MPLS ini, ya, itu adanya rasa aman, ya, untuk atau sekolah ramah anak, ya. Tadi sudah dikatakan, ya, bahwa satuan pendidikan yang aman dari segala macam gangguan, ya, terutama, ya, gangguan misalnya terjadinya kekerasan terhadap, ya, mungkin aja ada kekerasan seksual, adanya kekerasan fisik dan lain sebagainya, itu ya dengan adanya pembelajaran ini, ya, mudah-mudahan kalian akan lebih nyaman, ya, dalam belajar. Bersih dan sehat, tentu kita sebagai pelajar harus bersih, apalagi sekarang, ya, kita diwajibkan apabila kita melakukan kunjungan atau kita bertemu dan lain sebagainya, itu harus membiasakan diri hidup bersih, kemudian juga peduli dan berbudaya lingkungan hidup, ya, peduli. Tentu yang namanya peduli dan berbudaya lingkungan hidup, ya, kita sebagai warga atau kita sebagai pelajar, ya, itu harus membiasakan diri, contoh kecil lah,
membuang sampah. Membuang sampah itu jangan sampai sembarangan. Di mana saja kita membuang sampah, jangan sampai seperti itu. Kita biasakan. Ada sampah kita tempat, buang tempat pada tempatnya, ya. Kemudian juga membiasakan diri, ada yang disebut dengan gerakan-gerakan Jumat bersih. Ya, hari Jumat ya kita mengadakan kegiatan Jumat bersih, membersihkan lingkungan, gitu ya. Kemudian juga di sekolah, ya, di mana supaya lingkungan kita menjadi sehat, nyaman bagi para pelajar dan juga bagi semua siswa, ya, maka kita harus membudayakan kebersihan di lingkungan sekolah. Ada kan jadwal, ya, di sekolah itu ada jadwal kebersihan. Itu sebagai pelajar itu harus membiasakan diri, ya. Seminggu sekali kamu misalnya bagiannya kapan bersihkan lingkungan sekolah, minimal kelas dibersihkan, ya. Kemudian juga hari apa itu bergantian, ya. Bergantian melakukan kegiatan kebersihan, ya. Kemudian juga mampu menjamin, ya, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Ini tentu di sekolah itu tidak dibenarkan, ya. Sampai misalnya, ya, anak mendapat perlakuan kekerasan dari seorang guru, misalnya ditempeleng sampai berdarah atau dipecut dan lain sebagainya, ya. Itu sebetulnya tidak boleh. Cuma kembali kepada diri kita. Mungkin tidak seorang guru begitu, ya, menampar seorang anak dan mau ketemu buah tuh, ya, misalnya ada anak yang gaplok kita tidak mungkin, pasti, ya. Di mana ada sesuatu, ya, pasti akan terjadi sesuatu. Tapi alhamdulillah sekolah ramah anak di sekolah ini bisa diterapkan, ya. Nah, di dalam tahapan penerapan sekolah ramah anak ini, ya, tentu adanya persiapan, ya. Persiapan yang pertama adalah mematuhi atau konsultasi dengan anak. Kalian juga dilibatkan, ya. Ada tahapan penerapan sekolah ramah anak. Itu diantaranya yaitu konsultasi dengan anak. Ya, bagaimana, ya, anak juga dilibatkan sekolah ramah anak ini, ya, apa-apa yang perlu supaya sekolah menjadi ramah. Kemudian juga ada kebijakan sekolah ramah anak, ya. Kemudian juga ada membentuk tim sekolah ramah anak, ya. Kemudian juga identifikasi potensi, ya. Ya, potensi apa saja nih yang bisa di sekolah kita ini untuk menciptakan suasana aman, bersih, sehat dan sebagainya. Itu tahapannya, tahapan penerapan. Kemudian perencanaan, ya. Perencanaannya yaitu menyusun rencana aksi tahunan, ya. Jadi kita juga dalam perencanaan tahunan itu untuk mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada, ya. Di antaranya di sekolah ramah anak ini juga perlu adanya PKS, ya, usaha kesehatan sekolah, ya. Alhamdulillah kita bentuk, ya, begitu. Kemudian juga selain ada perencanaan dan juga pelaksanaan, ya. Nah, pelaksanaannya itu diantaranya sekalian itu melaksanakan rencana aksi, ya, sekolah ramah anak tahunan dengan
mengoptimalkan ya semua sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dan juga alumni gitu ya. Kemudian juga pemantauan, evaluasi dan laporan ini tentu ya, yang namanya dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan juga pemantauan ya, itu pemantauan setiap bulan, evaluasi setiap 3 bulan dan juga laporan. Ini adik sekalian mengenai sekolah ramah anak ya. Dan pada akhirnya adik-adik sekalian akan memberikan suatu tugas kepada adik-adik ya. Biasa ya adik-adik ya di dalam pembelajaran ya yang kondusif di ramah anak ini, Bapak ingin menugaskan ini kepada kalian semua ya. Apa di antaranya? Coba ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kalian ingin selalu datang ke sekolah? Itu ya. Itu yang pertama. Ya, tugas nih buat kalian. Yang kedua, mengapa? Ya, mengapa? Jika ada jam, apa istilahnya? Mengapa senang gitu jika ada jam yang kosong? Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kalian senang pulang awal? Sekolahnya kan mulai dari jam 7 ya, jam 7 sampai dengan jam 13, jam 15 sampai dengan jam 3. Tapi begitu misalnya ada pengumuman bahwa jam sekian karena guru-guru akan ada rapat, misalnya kalian belajar, wah apa banget? Saya ingin tahu nih kenapa gitu ya, merasa senang ya dengan adanya jam pelajaran dipulangkan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sikap atau suasana apa saja yang menyebabkan kalian sebagai siswa tidak kerasan di sekolah. Tahu ya, tidak kerasan di sekolah, tenang dengan gitu ya. Ya, coba saya ingin kalian membuat satu jawaban ya tentang apa yang dikatakan tadi ya. Jadi yang pertama, apa yang membuat anak ingin selalu datang ke sekolah ya. Jadi mungkin saja kan tahu punya motivasi, wah ingin datang ke sekolah ya. Gitu. Itulah barangkali sekalian materi sekolah ramah anak. Ya, sekali lagi Bapak mohon maaf ya apabila dalam penyampaian kurang begitu sistematis ya. Tapi mudah-mudahan ini ada manfaatan dari kalian. Dan ingat sekali lagi, tugas tadi saya tunggu ya. Ingat, saya tunggu ya jawabannya ya.